Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah keluarga berkebangsaan Belanda yang terdiri dari suami istri bernama Mona dan Erik dan juga kedua anak mereka. Sebuah rumah warisan pemberian ibunya Mona yang berada di sebuah desa di Perancis adalah satu-satunya tujuan perjalanan mereka untuk berencana pindah dan menetap di sana. Setibanya di tempat tujuan, terlihatlah sebuah rumah tua yang sudah lama tak berpenghuni. Masuklah mereka ke dalam dan melihat kondisi rumah dalam keadaan berdebu dan lembab, bahkan terlihat sangat-sangat tidak layak untuk ditempati. Kesabaran mereka pun kembali diuji ketika melihat air yang keluar dari keran pipa mengeluarkan lumpur yang sangat bau dan sangat kotor, sehingga mereka dengan terpaksa menunda untuk mandi di sore hari itu. Saat itu juga Mona merencanakan pada suaminya untuk merenovasi rumah tersebut dan memperbaiki pipa-pipa berkarat yang mungkin menjadi penyebab mampet dan kotornya air di rumah tersebut. Di keesokan harinya, Mona mengajak kedua anaknya pergi ke sebuah toko bangunan. Di sana, Mona menanyakan pada seorang kasir di mana dia bisa mendapatkan tukang yang bisa merenovasi rumahnya itu. Namun Mona mengalami kesulitan bahasa setempat, di mana ia kurang mengerti dengan bahasa Prancis yang digunakan oleh kasir itu. Hingga pada akhirnya Mona menunda meminta informasi. Ia memutuskan pergi dari toko bangunan dan mengunjungi sebuah supermarket untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Di saat sedang berbelanja dan melihat-lihat sebuah minuman kemasan, tiba-tiba seorang pria muda nongol menyarankan pada Mona untuk membeli minuman terbaik sesuai rekomendasinya. Antara bingung atau terpesona dengan ketampanan sang pria muda, membuat Mona hanya bisa terdiam sembari melihat pria itu berlalu dari hadapannya. Setelah berbelanja, Mona pun memutuskan untuk segera pulang. Namun betapa syoknya Mona ketika putrinya bernama Suzana tiba-tiba lenyap dari pengawasannya. Dalam keadaan panik, Mona terus berteriak memanggil-manggil nama putrinya sembari berjalan dengan cepat menelusuri sepanjang toko. Gagal menemukan putrinya, Mona akhirnya mencoba bertanya pada petugas kasir, namun lagi-lagi kesulitan bahasa membuat si kasir pelangak-pelongok pertanda nggak paham dengan pertanyaannya. Berlarilah Mona secepatnya keluar dari toko tersebut, mencurigai seorang supir truk yang lewat menatapnya. Hingga akhirnya seorang pria keluar dari toko, membawa Suzana bersamanya, menuntun Suzana pada ibunya. Di keesokan paginya, Mona mengantar anak-anaknya ke sekolah yang baru. Awalnya, Mona berencana ingin menunggu anak-anaknya hingga sekolah selesai. Namun seorang guru mengatakan kalau di sekolah tersebut, orang tua tidak diperbolehkan menunggu anak-anaknya selama pelajaran berlangsung. Dengan terpaksa Mona pun pulang. Tepat di parkiran sekolah, ia melihat seorang wanita yang sedang menelpon sambil menangis di dalam mobilnya. Mona pun berpikir kalau wanita tersebut mungkin salah satu orang tua murid di sekolah itu. Walaupun sebenarnya bingung apa yang terjadi dengan wanita itu, namun Mona memutuskan untuk segera pergi menjauhi urusan yang dianggap sebuah privasi seseorang yang tak perlu ia campuri. Malam harinya, Erik mengajak Mona dan anak-anaknya pergi ke sebuah restoran untuk makan malam bersama. Saat menunggu pesanan makanan mereka disajikan, tiba-tiba seorang pria menghampiri meja mereka. Mona pun tak menyangka kalau ia bisa kembali bertemu dengan pria tersebut yang ternyata adalah orang yang menemukan putrinya di supermarket beberapa hari yang lalu. Pria yang juga ternyata berasal dari Belanda tersebut lalu memperkenalkan dirinya bernama Peter. Ia memperluas percakapan dengan mengatakan kalau dia adalah seorang usahawan yang bergerak dalam bidang arsitektur bangunan, dan bisa dipastikan kalau Peter adalah seorang kontraktor. Mendengar hal itu, Mona dan Erik yang kebetulan membutuhkan tenaga seorang tukang, saat itu juga meminta penawaran kerjasama pada Peter untuk menjadi kontraktor dalam program perenovasian rumah mereka. Merasa terhormat diberikan kepercayaan tanpa pikir panjang, Peter pun menerima tawaran mereka itu. Sepulangnya dari restoran, Erik mengajak Peter untuk ikut bersama mereka melihat kondisi rumah sebelum renovasi. Peter lalu memberikan beberapa saran pada Erik dengan merekomendasikan perubahan tata letak ruangan dengan anggaran biaya sesuai dengan perhitungannya. Merasa cocok dengan saran dan ide dari Peter, Erik pun akhirnya menyanggupi anggaran biaya renovasi beserta upah para pekerja. Di keesokan harinya, tukang-tukang bangunan yang akan mengerjakan perbaikan rumah datang ke rumah mereka. Para tukang itu memperkenalkan diri masing-masing pada Mona yang kebetulan saat itu baru saja pulang dari berbelanja. Namun begitu kagetnya Mona ketika ia melihat salah seorang tukang yang tak lain adalah pria muda yang pernah bertemu dengan Mona di supermarket beberapa hari yang lalu. Antara kaget dan grogi, Mona pun gak sadar kalau kotak pizza yang ia pegang terjatuh dari tangannya. Gak tahan dengan tatapan tajam si pria,
Mona pun segera pergi tanpa sepatah kata pun, sembari tersenyum malu-malu, seakan-akan pria tersebut sedang berlari-lari dalam pikirannya. Sementara para tukang bekerja, Mona pun di dapur memasak dan menyiapkan makan siang untuk para pekerja. Sampai akhirnya tiba saatnya mereka makan siang bersama. Saat itu pria muda yang ternyata bernama Michelle terlihat melirik-lirik Mona, bahkan dengan berani duduk di sampingnya. Kondisi itu sepertinya tidak disadari oleh Eric, suaminya. Ia justru terlihat sibuk membahas tentang perbaikan rumahnya tanpa menoleh sedikit pun pada istrinya yang saat itu terlihat salah tingkah. Hingga di sore harinya, Mona yang saat itu sedang membelah kayu kembali didatangi oleh Michelle. Saat itu Michelle mengajari Mona bagaimana cara membelah kayu yang benar tanpa harus mengeluarkan tenaga secara berlebihan. Mendapatkan sentuhan Michelle pada tangannya hingga berhasil membelah kayu dengan sangat mudah, membuat Mona hanya bisa tersenyum malu-malu kucing. Tanpa bisa berkata-kata, seakan gugup tak kuat melihat tatapan tajam si pria muda yang kini mulai menghipnotis pikirannya. Malam harinya, Mona, Eric, dan Peter duduk santai di halaman rumah ditemani oleh hangatnya api unggun. Ketika Eric pergi mengambil minuman ke dalam rumah, Peter curhat pada Mona dengan mengatakan kalau dia iri dengan kesempurnaan keluarga Mona dan Eric yang dikaruniai 2 orang anak. Sementara dirinya tidak memiliki anak, ia hanya memiliki seorang anak angkat yang ia urus dari mantan pacarnya dulu. Walaupun demikian, ia menganggap anak tersebut sudah seperti anaknya sendiri. Pembicaraan mereka pun teralihkan ketika Eric kembali membahas tentang proyek pengerjaan rumah mereka. Saat itu Eric mengatakan pada Peter kalau Peter nggak usah khawatir dengan masalah biaya yang diperlukan selama proyek berlangsung, karena Mona istrinya memiliki banyak uang yang ia dapatkan dari warisan pemberian ibunya. Kejujuran dan kepolosan Eric yang terlalu terbuka pada Peter membuat Mona pun marah pada suaminya karena telah memberitahu Peter mengenai uang warisan pemberian dari ibunya itu. Di keesokan paginya ketika Mona mengumpulkan beberapa kayu untuk dibawa ke tempat pembakaran, tiba-tiba Michelle datang dan menawarkan diri untuk membantu Mona membawa kayu-kayu itu. Dan di ruangan itulah Michelle mulai berani menyentuh pipi Mona. Sementara Mona hanya bisa terdiam, sedikit tegang, lalu segera pergi dari ruang pembakaran. Namun Mona lupa kalau makanan yang sedang ia masak ternyata gosong. Walaupun gosong, makanan tersebut tetap ia sajikan di atas meja makan para tukang. Dan tentu saja pada saat makan siang, tak satu orang pun tukang mencicipi masakan Mona itu. Di saat yang lain tidak mau makan, justru Michelle yang malah lahap memakannya. Di meja makan pun mereka berdua saling lirik-melirik satu sama lain. Tapi mereka nggak sadar kalau Peter ternyata melihat hal itu. Dan sejak saat itulah Mona selalu memikirkan Michelle setiap harinya. Ia mulai tidak fokus menjalani kehidupan normalnya sebagai seorang istri dan juga seorang ibu. Yang ada dalam pikirannya hanyalah Michelle, 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 dan Michelle. Hingga di keesokan paginya, Eric meminta Mona pergi berbelanja ke kota untuk membeli bahan-bahan bangunan. Karena saldo Eric di rekening tidak lagi mencukupi. Eric juga sebelumnya telah meminta tolong pada Michelle untuk menemani sang istri ke sana. Awalnya Mona menolak usul dari suaminya itu. Namun karena sang suami memohon, pada akhirnya Mona pun setuju. Berangkatlah ia bersama Michelle. Di tengah perjalanan, ia dan Michelle tak begitu banyak mengobrol. Mona tetap menyetir diarahkan oleh Michelle menuju toko bangunan. Singkat cerita tibalah mereka di toko tujuan. Namun sialnya, saat itu ternyata toko bangunan tersebut masih tutup. Sambil menunggu toko buka, Michelle akhirnya mengajak Mona pergi ke satu tempat, yaitu di sebuah danau tak jauh dari toko itu. Setibanya di sana, Michelle bertanya pada Mona tentang kebahagiaan seperti apa yang dirasakan Mona saat ini. Mona pun menjawab dengan mengatakan kalau dia hanya ingin anak-anaknya senang tinggal di rumah yang sedang mereka renovasi itu. Sampai akhirnya suatu dorongan tak terkendali membuat Mona seakan tak dapat menolak, hanya bisa manut seperti marmut ketika Michelle tiba-tiba mencumbunya. Pagi harinya saat baru saja menyiapkan makan para tukang, Mona mengangkat sebuah panggilan telepon yang mengabarkan kalau ibu Eric atau sang mertua baru saja masuk rumah sakit karena terkena stroke. Saat itu juga Eric merencanakan untuk segera kembali ke Belanda untuk menjenguk sang ibu. Mona meminta untuk ikut bersamanya, namun Eric melarang dengan alasan kalau anak-anak harus diantar jemput ke sekolah, juga Mona harus memasak makanan buat para tukang. Eric meminta agar Mona bisa memegang tanggung jawabnya selama ia pergi, dan ia menyuruh saudarinya untuk datang menemani Mona selama ia berada di Belanda. Berangkatlah Eric siang itu juga. Mona melepaskan kepergian sang suami, menatapnya hingga semakin jauh meninggalkan halaman rumah. Dan mulai saat itulah kehidupan Mona
justru masuk ke dalam gerbang perselingkuhan. Sore harinya, saat sedang membersihkan perabotan-perabotan rumah, saudari Erik bernama Lian pun datang menjenguknya. Berpelukanlah mereka, terlihat akrab sebagai saudara ipar. Sampai di satu malam saat Mona sedang mandi, Michelle tiba-tiba masuk ke dalam. Mona pun yang kaget, dengan refleks mencoba menutupi beberapa bagian dari tubuhnya. Namun, Michelle yang melihat kecanggungan Mona, ia pun meminta agar Mona tidak perlu menutupinya. Karena kecantikan tersebut sebaiknya diperlihatkan tanpa harus ditutup-tutupi. Mereka pun nyaris melakukan tarik tambang jika saja anak Mona yang berada di tangga tidak segera memanggil ibunya. Mona pun buru-buru keluar, kemudian disusul oleh Michelle, namun sang anak mengetahui hal itu. Di keesokan paginya, Mona berencana pergi ke sekolah menjemput anak-anaknya ditemani oleh Lian. Namun tiba-tiba Michelle menghampiri mereka dan berencana ikut dengan alasan sekalian menumpang untuk berbelanja ke toko bangunan. Awalnya Mona menolak. Ia khawatir kejadian tadi malam bakal diketahui oleh Lian. Namun Lian yang sepertinya menyukai Michelle, ia pun meminta sang kakak untuk mengizinkan Michelle ikut bersama mereka. Sesampainya di sekolah, Mona meminta tolong pada Lian untuk menunggu anak-anaknya pulang. Sementara Mona dan Michelle berencana pergi belanja ke toko bangunan. Berangkatlah mereka meninggalkan Lian sendirian. Michelle yang tadinya duduk di belakang, lalu berpindah duduk di samping Mona yang sedang menyetir. Sepanjang perjalanan, Michelle mulai berani melakukan improvisasi. Ia mulai menggoda Mona, hingga membuat Mona masuk ke dalam jeratan perangkap si pria muda. Masuklah mereka ke sebuah gedung tua di pinggiran jalan. Dan di gedung itu mereka berdua melakukan hubungan yang kalau saya tampilin pasti bakalan dolar kuning. Malam harinya ketika Mona lagi-lagi sedang mandi, tidak sengaja ia mendengar suara langkah kaki seseorang dari dalam rumah. Ketika ia memeriksa dengan berjalan menyusuri sepanjang ruangan, tiba-tiba Mona pun kaget ketika Peter muncul tepat di depannya. Peter pun mencoba menjelaskan kalau saat itu ia hanya menjalankan permintaan Erik untuk mengawasi keluarganya selama dia nggak ada. Dan pada saat itu juga Peter mengundang Mona untuk datang ke acara pesta di rumahnya yang akan direncanakan beberapa hari ke depan. Waktu pun terus berlalu. Erik yang masih berada di Belanda dan Lian yang disibukkan dengan tugasnya menjaga anak-anak tentu saja tak menyadari kalau Mona semakin bebas merajut asmara dengan kuli bangunan tampan yang lagi-lagi kalau saya perlihatkan pasti bakalan kena dolar kuning. Sampai akhirnya Erik pun pulang. Begitu juga dengan Lian yang pada saat itu akan segera kembali ke Belanda. Sebelum masuk ke dalam mobil, Lian menyempatkan diri memeluk Mona sembari mengingatkan iparnya tersebut untuk segera menghentikan perbuatannya itu. Di mana ternyata Lian sebenarnya tahu kalau sang ipar diam-diam selingkuh dengan si kuli bangunan. Tentu saja Mona pun kaget mendengarnya. Saking paniknya, ia segera mendatangi rumah Michelle dan meminta Michelle untuk tidak lagi mengganggu kehidupannya, di mana ia khawatir perbuatan mereka tersebut lambat laun akan diketahui oleh suaminya. Walaupun sebenarnya berat untuk mereka berdua, namun dengan berat hati, mereka harus tetap mencoba untuk saling menjauh dan tak lagi melakukan perselingkuhan itu. Sampai akhirnya setelah kekacauan itu terjadi, Mona yang saat itu sedang makan bersama dengan Erik, Peter dan juga para tukang, tiba-tiba mendengar permintaan suaminya kalau dia telah memutuskan untuk membangun bungalow sesuai usul dari Peter. Mendengar hal itu, Mona hanya bisa terdiam tanpa dapat berbuat apa-apa. Karena memang sejak awal dia hanya berniat merenovasi rumah tanpa harus mengeluarkan biaya untuk membangun bangunan yang ia anggap tidak bermanfaat dan hanya membuang-buang uang. Hingga malam harinya Mona dan Erik pun bertengkar. Mona kesal pada sang suami yang lebih mendengar ide Peter daripada keinginan istrinya sendiri. Ja, we zijn hier omdat jij dit zo nodig wilde, weet je nog? Ja, nou zo gek is het toch niet? In Nederland was je alleen maar aan het werk. Alsof ik alleen maar aan mezelf zit te denken. Is dat soms wat je denkt? Ik had 2 ton, Erik. Als we het gewoon rustig aan hadden gedaan... En jij bent er niet. Niet hier tenminste. Sorry. Di keesokan paginya saat Mona sedang memasak, tiba-tiba ia merasakan mual pada perutnya. Berangkatlah ia menemui seorang dokter.
Saat diperiksa, sang dokter pun mengatakan kalau Mona ternyata hamil. Saat itu juga Mona yang mendengar hal itu tentu saja terlihat bingung dan sangat panik. Kepanikannya semakin menjadi di mana saat ia pulang ke rumah, ia melihat Peter sedang bermain dengan anak-anaknya. Peter pun menghampirinya, lalu mulai mengancam Mona dengan memperlihatkan beberapa foto perselingkuhannya dengan Michelle. Dalam keadaan tak tahu harus berbuat apa, Mona hanya bisa terdiam. Bahkan dengan terpaksa ia harus menyetujui penawaran Peter untuk membangun bungalow agar berita perselingkuhannya tersebut tidak jatuh ke telinga suaminya. Heeft Simone je nog verteld over ons verhelderende gesprekje vanmorgen? Nee? Echt? Weet zeker? Sampai akhirnya berlangsunglah momen proyek pembangunan bungalow itu. Terlihat Mona hanya bisa pasrah, menatap dari kejauhan, seakan menyesal telah menuai hasil perselingkuhannya yang kini diambang kehancuran. Setelah beberapa waktu telah berlalu, akhirnya proyek pembangunan bungalow itu pun selesai. Sukses dengan proyeknya, Peter pun mengadakan sebuah pesta syukuran yang dihadiri oleh beberapa orang penting termasuk Mona dan keluarganya. Di saat pesta berlangsung, tanpa sengaja Mona melihat beberapa foto terpajang di dinding, di mana salah satu foto tersebut ternyata adalah foto Michelle. Saat itu juga Mona pun sadar kalau dari awal ternyata Peter dan Michelle telah bersekongkol untuk mendekati keluarganya dan sengaja berniat menghancurkan rumah tangganya. Attends! You made me pregnant! Who are you? What kind of games are you playing? Klootzak! Tidak berselang lama kemudian Peter pun muncul, menatap tajam ke arah Mona, seakan merasa telah berhasil memanfaatkan wanita yang berada tepat di depannya. Keesokan harinya dalam perjalanan mengantar anak-anaknya ke sekolah, Mona terlihat depresi, mulai merasa kalau dirinya adalah wanita paling bodoh sedunia. Uangnya pun terkuras, rumah tangganya pun kini hancur berantakan. Bahkan paling bodohnya, ia kini mengandung anak dari pria muda yang telah bersekongkol menghancurkan kehidupannya. Saat itu juga ia melihat seorang wanita yang menyaksikan kesedihannya. Dan Mona pun kini baru sadar kalau ternyata wanita yang juga ia lihat menangis di halaman parkiran sekolah waktu itu juga korban Peter dan Michelle. Setibanya di rumah, Mona berniat memperbaiki rumah tangganya yang sudah hancur dengan mencoba jujur pada suaminya. Namun tiba-tiba Peter menghadangnya, membuat Eric pun datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Saat itu juga Mona menceritakan semuanya pada Eric, kalau selama ini proyek yang dikerjakan oleh Peter hanyalah berkedok memanfaatkan dan menguras habis harta mereka. Sampai akhirnya pertikaian pun tak terelakkan. Ik zou me niet zo opwinden in jouw toestand. Vraag er ook gewoon zelf van mij, Erik. Hey! Want voorlopig zitten wij wel aan elkaar vast. Kejadian itu terjadi begitu cepat. Eric dan Mona hanya bisa terdiam dan panik, termasuk Michelle yang tiba-tiba datang dan menyaksikan kejadian itu. Namun entah kenapa Michelle justru membantu mereka dan merencanakan kejadian tersebut seolah-olah sebuah kecelakaan yang tidak disengaja. Setelah tubuh Peter dimasukkan ke dalam mobilnya, berangkatlah Mona dan Eric membawa tubuh Peter bersama dengan mobilnya menuju ke rumah Peter. Sepanjang perjalanan, tak ada yang dapat diungkapkan selain ketakutan yang mau tak mau harus mereka lakukan demi melenyapkan bukti. Setibanya di tempat tujuan, mobil Peter yang dibawa oleh Eric pun diparkir di depan rumah. Sementara Mona menunggu di depan untuk mengawasi sekitar. Namun tiba-tiba, saat perjalanan pulang, Mona menelpon Michelle, memberitahukannya kalau seorang pria sempat mencurigai mereka berada di depan rumah Peter. Saat itu juga Michelle mengusulkan agar mereka tidak pulang ke rumah terlebih dahulu. Sebaiknya menjemput anak-anak di sekolah dan pastikan semua orang melihat mereka, sehingga membuat opini kalau saat itu mereka tidak berada di tempat kejadian. Setelah beberapa hari kemudian, aksi mereka yang dirasa cukup bersih dari kecurigaan kepolisian
ternyata kecurigaan polisi pada Mona sebagai tersangka didasari atas penemuan foto-foto Mona dan Michelle yang ternyata masih tersimpan di ponsel Peter. Mona pun tak dapat mengelak. Ia hanya bisa pasrah meratapi penyesalan akibat ulah dari perselingkuhannya. Semua sudah terlanjur. Ia hanya bisa berharap semoga suami dan anak-anaknya bisa memaafkan kekhilafan yang pernah ia lakukan. Saat meratapi nasibnya, samar-samar Mona mendengar suara ketukan dari dinding kamar selnya. Siapa sangka ternyata itu adalah Michelle yang juga ditahan sebagai salah seorang tersangka. Saat itu dari balik dinding, Michelle membisikkan sesuatu pada Mona, menyuruhnya agar tetap bungkam dan tidak memberitahu informasi apapun pada polisi. Tak berselang lama kemudian, seorang petugas membukakan pintu, lalu menyuruh Mona keluar dan dinyatakan bebas dari tuduhan. Dari lorong penjara, Mona pun terhenyak seketika. Ia melihat Michelle dibawa oleh 2 orang polisi, sengaja menyerahkan diri dan mengaku kalau dialah pelaku atas pembunuhan Peter, di mana Michelle terpaksa melakukan hal itu agar Mona bisa terbebas dari tuduhan. Dan saat itu juga Mona pun sadar kalau ternyata Michelle selama ini benar-benar tulus mencintainya. Di akhir film kita akan diperlihatkan dengan Mona yang kini sudah kembali dalam kehidupan normalnya, berusaha untuk lebih baik lagi menjadi seorang istri dan seorang ibu. Sementara suaminya Eric dengan legowo memaafkan kehilafannya demi merajut masa depan bersama anak-anak dan calon bayi mereka. Dan film pun berakhir. Semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit dan sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya.